Yo, what's up teman-teman? Balik lagi bersama dengan Bang Korea dalam segmen Ada Apa Ya? Ada satu kasus di Korea yang bikin orang bener-bener merinding. Bukan cuma karena kekerasannya, tapi karena cara pelakunya memantau korbannya sebelum menyerang. Bukan CCTV, bukan juga hacking yang ribet, tapi dari robot vacuum cleaner di dalam rumah. Belakangan ini di Korea Selatan lagi ramai ngebahas suatu kasus setelah putusan bandingnya keluar. Bukan putusan banding dukun, tapi seorang pria berusia 40-an dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Dan di tingkat banding, hukumannya tetap sama. Artinya, pengadilan sudah mempertimbangkan ulang dan tetap menganggap perbuatannya serius banget. Kasus ini terjadi di Yeosu sekitar 26 Juni 2025. Kita mulai dari fakta yang jelas dulu. Pelaku dan korban adalah pasangan de facto, bukan menikah resmi secara hukum, tapi hidup seperti suami istri. Sesuatu yang sangat sering dilakukan orang-orang liberal ya, liberal dan juga orang-orang barat banyak juga. Kalau dalam bahasa Indonesia kita panggilnya kumpul kebo, tapi mungkin kalau di budaya mereka hidup seperti suami istri. Karena kan kalau kata-kata kumpul kebo konotasinya sedikit negatif ya. Anyways, pelaku dan korban adalah pasangan de facto. Mereka sudah berpisah beberapa bulan sebelum kejadian ini. Pelaku nggak nerima perpisahan itu, dan yang penting sebelum kejadian utama pelaku sudah pernah melakukan kekerasan dan masuk ke rumah korban dengan senjata. Jadi ini bukan kejadian pertama. Sekarang kita mundur sedikit, tanggal 8 Juni 2025 pelaku diketahui mengakses kamera yang terhubung ke robot vacuum cleaner lewat ponselnya, lewat HP-nya. Dari situ dia melihat korban sedang bersama pria lain di dalam rumah. Padahal mereka sudah nggak bersamaan lagi ya. Nah, apa yang dia lakukan? Pelaku langsung datang ke rumah korban dan melakukan serangan dengan senjata. Setelah kejadian itu, pengadilan mengambil tindakan. Pelaku dikenai perintah larangan mendekat dalam radius 100 meter selama sekitar 3 bulan. Secara teori ini harusnya jadi batas yang jelas banget, tapi ternyata nggak berhenti di situ. Setelah 8 Juni 2025, bukannya berhenti, pelaku justru makin dalam masuk ke pola obsesinya. Menurut hasil investigasi, dia kembali memantau kondisi rumah korban lewat kamera robot vacuum cleaner itu. Dia juga mencari video terkait kejahatan pembunuhan di internet. Ini penting, karena ini menunjukkan bahwa yang terjadi bukan ledakan emosi sesaat, tapi sesuatu yang mulai direncanakan. Dan secara hukum, pembunuhan berencana itu dianggap sebagai tindak kejahatan yang lebih berat dan hukumannya juga akan lebih berat. Sekarang kita masuk ke tanggal paling krusial, 26 Juni 2025, sekitar jam 2 siang. Pelaku datang ke rumah korban, padahal secara hukum dia masih dalam status dilarang mendekat. Dia masuk ke rumah secara ilegal. Di dalam rumah ada anak korban yang masih remaja. Di sini situasinya berubah jadi sangat serius. Pelaku memukul dan mengancam anak korban, memaksa anak itu untuk mengirim pesannya ke ibunya, "Pulang sekarang mama." Korban akhirnya pulang tanpa tahu apa yang menunggu di rumahnya sendiri. Begitu korban sampai rumah, pelaku langsung melakukan serangan brutal dengan senjata tajam. Beberapa detail yang dikonfirmasi adalah pelaku sudah menunggu di rumah selama berjam-jam. Salah satu laporan menyebut sekitar 11 jam. Serangan berlangsung lebih dari 1 jam. Korban mengalami luka sangat serius dan harus menjalani operasi darurat, tapi puji Tuhan korban selamat. Tapi dampaknya bukan cuma fisik, juga trauma psikologis yang sangat dalam. Pelaku didakwa dengan beberapa tuduhan: percobaan pembunuhan, penyerangan berat, pemaksaan, masuk rumah secara ilegal. Di pengadilan, pelaku sempat berargumen, "Saya tidak berniat membunuh." Tapi pengadilan menolak. Menurut hakim, ada niat jelas untuk membunuh. Tindakan dilakukan secara terencana dan sistematis. Akhirnya dijatuhi 12 tahun penjara ditambah alat pelacak elektronik selama 15 tahun setelah bebas. Dan di tingkat banding, semua itu dipertahankan. Nice. Sekarang kita bahas kenapa ini jadi besar banget di Korea. Teknologi rumah tangga jadi alat kejahatan. Robot vakum itu identik dengan kenyamanan, smart home, kehidupan modern. Tapi di sini dipakai untuk mengintai dari dalam rumah sendiri. Ini bikin banyak orang mikir, kalau device di rumah bisa diakses kayak gini, sebenarnya rumah kita seaman apa ya? Pola stalking setelah putus. Kasus ini juga menyentuh isu yang lebih besar di Korea, which is obsesi setelah hubungan berakhir. Stalking yang berujung kekerasan. Dan ini bukan kasus pertama. Sistem perlindungan korban dipertanyakan. Ini yang paling banyak diperdebatkan. Pelaku sudah melakukan kekerasan sebelumnya, dikenai restraining order, which is perintah larangan mendekat, tapi tetap bisa datang lagi dan melakukan serangan yang jauh lebih parah. Jadi banyak orang mulai mempertanyakan apakah sistemnya cukup kuat. Bagi orang-orang yang gak takut kehilangan apa-apa dalam hidupnya, level keberanian mereka tuh level tingkat dewa. Jadi bener-bener gak nothing tulus. Sehingga walaupun sudah diturunkan perintah larang mendekat, ya emang gak ada polisi di
di sana? Ada yang ngejaga rumahnya? Nggak ada kan? Jadi mereka ngerasa sangat bebas untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Buat yang mungkin belum familiar, di Korea perintah larangan mendekat itu memang ada, tapi nggak selalu berarti ada pengawasan ketat 24 jam. Jadi kalau pelaku nekat, masih ada celah. Dan ini jadi diskusi panjang di Korea sampai sekarang. Yang bikin gue kepikiran bukan cuma kekerasannya, tapi pola di belakangnya. Ada rasa kepemilikan dalam hubungan. Dan ketika obsesi itu ketemu teknologi, hasilnya jadi jauh lebih berbahaya. Karena sekarang lu nggak perlu lagi nunggu di luar rumah. Lu bisa masuk ke dalam kehidupan seseorang tanpa dia sadar dan tanpa lu masuk. Dan yang paling mengganggu buat gue adalah ini bukan kejadian sekali. Ini eskalasi. Dari ngintip, ke datang, ke menyerang lagi dengan rencana yang lebih matang. Menurut lu pada, ini masalah individu semata atau adalah masalah yang lebih besar di cara kita melihat hubungan, kontrol, dan privasi? Dan satu pertanyaan yang mungkin lebih dekat ke kita adalah kalau teknologi di rumah kita bisa dipakai seperti ini, seberapa aman sebenarnya ruang paling privat kita? Tulis pendapat lu pada, jangan lupa like, subscribe, dan pencet lonceng notifikasinya biar ketika berita ini di-upload kalian bisa nonton lagi. Anyways, gue penasaran banget sama opini lu pada. Silahkan di komen, and annyeong, apa kata dunia. By the way, sedikit disclaimer hari ini, bibir gue hari ini sangat bersinar karena ini gue ada sariawan parah banget. Coba di zoom. Nah ini kelihatan cuma satu, tapi di belakang ada satu lagi nih. No, dua. Satu, dua. Annyeong, minum vitamin C 1000.